Rosi. Oke, sebentar. Kamu tenang dulu dong. Ya. Kamu nggak boleh bersikap seperti itu sama Om Wisnu. Nggak boleh, sayang. Tapi Rosi nggak mau Om Wisnu ada di sini, Bunda. Nggak, Om Wisnu kan cuma bantuin Bunda. Itu lukisannya berat, Nak. Kamu kasihan dong sama Dede Rosi. Bunda nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian, sayang. Bunda kan bisa minta tolong sama ayah. Rosi, bukannya Bunda nggak mau minta tolong sama ayah. Cuman ayah lagi ngurusin Dede Rafa. Ya kan? Kasian dong kalau Dede Rafa ditinggal-tinggal. Kenapa sih ayah udah nggak peduli lagi sama Rosi? Ayah sayangnya sama Dede Rafa. Rosi. Ya tapi nggak bisa dong Wisnu. Rosi harus diingetin kalau dia nggak boleh bersikap seperti itu sama kamu. Yang kedua, Rosi juga harus paham kalau Mas Bram itu sudah tidak milik Rosi seutuhnya. Maksudnya pelan-pelan kasih taunya, kasih pengertian berulang-ulang. Kalau nggak nanti dia malah membenci. Sabar. Kamu benar. Hana, ada apa ini? Ayah udah nggak sayang lagi sama Rosi. Ayah lebih sayang sama Dede Rafa. Ayah jahat. Ini SMS dari Rosi. Aduh, ada apa dengan Rosi ini? Kenapa lagi nih? Wisnu. Ayo silakan diminum dulu. Iya. Kasih peppermint kesukaan kamu. Thank you. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Han? Ini... Sorry, aku angkat dulu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana, Hana ada apa dengan Rosi? Kamu udah baca SMS dari Rosi itu? Mas, aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu kalau Rosi SMS seperti apa ke kamu. Aku taruh handphone aku di meja, nggak ada apa-apa kok. Jadi Rosi kenapa? Rosi ada apa? Enggak, Mas. Aku nggak ada masalah sama Rosi biasa. Mungkin dia sedang adaptasi aja, pindah ke rumah baru. Ngambek biasa. Udah itu aja. Atau gini aja, kalau nggak apa-apa, kalau aku bisa bicara sama Rosi, nggak apa-apa kan? Ya, oke. Sebentar ya. Bentar ya. Rosi. Sayang, ini ayah mau bicara sama kamu. Nggak mau. Ayah lebih sayang sama Dede Rafa. Rosi nggak boleh bicara seperti itu dong, Nak. Dan ayah itu sayang sama kamu, sama seperti ayah sayang sama Dede Rafa. Ini buktinya ayah mau bicara sama kamu, ya? Nggak mau. Rosi nggak boleh teriak-teriak seperti itu, Bunda nggak suka. Ayah lebih sayang sama Dede Rafa. Princess dengar ayah ya. Ayah itu sayang sama Rafa sama Princess itu sama, ya. Tapi kalau Rosi mau hitung-hitungan, coba Rosi pikir. Ayah sudah mulai sayang sama Rosi dari Rosi kecil. Dan Rosi udah ada lama sebelum Rafa. Jadi kalau mau dihitung-hitung, ayah udah sayang sama kamu duluan, sayang. Kalau ayah sayang sama Rosi, ayah harus pindahin sekolahnya Rosi. Iya, Rosi, insya Allah kita akan cari sekolah yang lebih bagus buat Rosi, oke? Yeay! Makasih ayah. Hana. Han, kalau kamu masih sibuk, saya pulang aja dulu. Wisnu, nggak apa-apa. Sebentar. Ya, Bunda temenin dokter. Wisnu, sebentar ya. Nggak apa-apa.
Wisnu, sorry ya. Harusnya. Ya nggak apa-apa. Rosi nggak suka sama saya. Ada saya di sini. Enggak. Rosi, itu di rumah ada Dokter Wisnu ya, Rosi? Iya ayah, Om Wisnu ada di rumah. Jadi benar, Hana sudah milih Dokter Wisnu. Kenapa ayah nggak suka ya? Dokter Wisnu ada di sini. Rosi juga nggak suka Dokter Wisnu ada di sini. Makanya ayah sering-sering ke sini dong. Rosi, sekarang Bunda di mana? Bunda di samping Rosi? Enggak, Bunda lagi ngobrol sama Dokter Wisnu. Dan Wisnu nggak cuman mau ngerebut Hana dari aku, tapi juga ngerebutnya dari Rosi. Kenapa ayah mau ngomongnya sama Bunda? Iya, ayah mau ngomong sama Bunda sebentar. Tolong kasih telepon ke Bunda ya. Iya ayah. Kalau seandainya Rosi minta sama kamu untuk kamu menjauh dari saya, kamu akan menjauh dari saya, ikut Rosi atau kamu tidak menjauh dari saya? Kamu serius itu pertanyaannya? Itu yang Wisnu, itu pertanyaan. Aku akan kasih pengertian ke Rosi supaya dia lebih mengerti. Dan Rosi pasti akan mengerti. Kalau Hana sampai menolak permintaan Rosi untuk menjauhi aku, berarti pengakuan Hana ke Bram yang aku dengar kemarin itu benar. Hana bukan cuma sekedar memanas-manasi Bram. Dia benar-benar membuka hatinya untukku. Jadi Bunda lebih belain Om Wisnu daripada Rosi. Gak ada yang sayang sama Rosi. Selamat siang, Mbak. Saya adiknya Norman Sebastian. Bisa saya ketemu sama abang saya? Maaf, apa bisa saya melihat kartu identitas Bapak? Sebentar ya. Kok harus pakai kartu identitas sih, Mbak? Ya, karena ini demi kenyamanan pasien dan juga keamanan pasien. Karena Bapak Norman itu pasien khusus. Ya. Baik, Bapak. Ternyata data Bapak cocok dengan data keluarga pasien. Tunggu sebentar ya, Pak. Para medis, tolong ke resepsionis ya. Ada yang mau ke ruangan Pak Norman. Terima kasih. Ini Pak Norman, silakan. Ya Allah, ternyata kakak aku sepanjang hidupnya tumbuh di sini dengan keadaan seperti ini. Bang? Bang, ini saya. Abang ini Helmi. Adiknya abang. Kok gak ada respon? Pak Norman memiliki kelainan yang biasa kita sebut dengan autis. Autis. Iya, Bu. Seorang penyandang autis memang mempunyai dunia yang berbeda dengan kita. Dia hanya memiliki satu fokus perhatian saja dan tidak bisa bercabang fokus untuk saat yang sama. Jadi, Bang Norman sama sekali nggak bisa merespon kedatangan kita. Ya, begitulah keadaannya, Ibu. Dia seolah tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Tapi sebenarnya, dia memiliki satu fokus. Itu saja. Begitu ya? Memang butuh waktu yang panjang dan intens untuk melakukan pendekatan. Dia mempunyai masalah dalam berkomunikasi dan belajar. Dia tidak bisa mengekspresikan diri dan memahami emosinya sendiri. Lingkungan juga bisa sangat berbahaya untuk Pak Norman. Dia harus dilindungi dengan hal-hal yang rutin dengan ritual-ritual. Sekali saja rutinitasnya terputus, itu akan membuatnya sangat ketakutan. Ya sudah, nggak apa-apa, Pak. Mungkin emang saya harus melakukan pendekatan yang lebih dengan dia supaya dia mengenal saya. Jadi begitu peraturannya, Pak Helmi.
seorang pasien boleh keluar harus ditemani dengan seorang pengawas. Karena orang spesial ini tidak bisa sendiri. Iya, malah saya bilang terima kasih sama Bapak karena sudah mengizinkan dia untuk pergi ke restoran ini. Ya, seenggaknya dia bisa merasakan kalau memang dia punya keluarga. Benar, Pak. Mas, mau pesan makanan apa? Biasanya apa yang suka dipesan sama Bang Norman? Pak Norman, mau pesan apa? Bapak, ini bukan pesanan Bapak, tapi pesanan meja nomor 6. Ini pesanan saya. Saya tadi pesen es. Abang. Itu bukan punya abang. Bang. Abang bikin malu deh, ah. Rami, dia tuh kakak kamu. Mas kan juga bilang tadi kita harus ekstra sabar menghadapi orang seperti Bang Norman. Tapi bikin malu tadi. Itu kan bukan orang. Makanan orang diambil sama dia. Aku nggak malu. Itu kakak kamu ya. Biarin aja kenapa sih? Bang. Makan lagi, Bang. Ya, Hana, apalagi yang mau dibuang? Kamar? sudah cukup. Semuanya sudah cukup, Wisnu. Biar sekalian. Wisnu, kamu itu tamu. Harusnya kamu nggak usah. Kenapa kalau kamu? Ya bukan berarti kamu harus ikut beres-beres. Itu debunya banyak banget ya. Ini aja aku dari tadi ngepel. Hana, kamu denger ya? Justru orang hamil nggak boleh terlalu banyak gerak. Maksudnya nggak boleh mengerjakan hal yang berat-berat. Jadi kamu duduk manis, biar semuanya saya yang kerjain. Waduh, Jan. Ini barang-barang harus dibawa masuk, kan? Iya. Ada lagi nggak yang harus dibawa masuk? Dusnya Udah, tinggal, apa-apa. tinggal ini aja yang lain Iya, udah. nanti saya bawa lagi, Mas. Aduh, hujannya gede banget lagi. Wisnu, Udah. aku bantuin ya? Ya, saya yang bawa. Ini berat banget loh, Wisnu. Tenang aja. Udah ya. Iya kan? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Han. Ya, Rosi. Han, kamu ke sana aja nggak apa-apa. Ini nanti saya yang urus semuanya. Ya. Kamu yakin nggak apa-apa? Iya. Oke. Rosi, kenapa? Kamu teriak-teriak. Kenapa, nak? Dapurnya bocor. Ya kamu jangan di situ. Sini. Bunda, kenapa sih kita harus tinggal di rumah bocor? Udah bocor terus sempit lagi. Kenapa sih Mas Bram masih aja telepon aku, SMS aku? Kenapa dia nggak bisa menghargai keputusan aku? Han, kenapa, Han? Ternyata dapurnya bocor. Tunggu sebentar ya. Sebentar, Rosi ya. Rosi udah kecoanya udah. Kenapa lagi, Han? Enggak, itu ada kecoa lewat. Oh, Rosi nanti biar Om Wisnu beresin ya. Sayang, sebentar. Enggak. Kecoanya udah nggak ada. Rosi nutup telepon. Hana nggak mau bales. Gimana lagi aku mau cari tahu di mana Hana tinggal? Hai Mas. Karin, kamu ngapain di sini, Karin? Lah, kamu udah kelar kerja kan? Ya aku mau jemput kamu. Yuk kita pulang. Ya, tapi kan aku kan nggak minta kamu untuk datang ke sini, Karin. Surprise Mas, aku mau jemput kamu. Terus kita ke rumah baru kita. Aku mau nunjukin hasil renovasi yang dikit lagi kelar. Jangan hari ini, Karin. Hari ini aku mau ketemu sama Hana dan Rosi. Apa? Aku mau ketemu sama Hana dan Rosi hari ini. Mbak Hana sama Rosi. Iya. Kamu masih punya malu nggak Mas? Mbak Hana sudah move on dari kamu, udah nggak pernah memperdulikan kamu, tapi sekarang kamu mau ketemu sama Mbak Hana dan Rosi.
Itu kamu habis nelfon mantan istri kamu, Mas. Kamu habis nelfon mereka? Oke. Kerja yang bagus, kamu mau hubungi mereka, kamu mau ketemu sama mereka. It's okay, gak masalah, Mas. Aku cuma minta sama kamu. Buka lembaran baru, bikin keluarga kita jauh lebih bahagia, Mas. Daripada keluarga kamu yang sebelumnya. Kamu mau tetap ketemu sama Mbak Hana? Sama Rosi? Kamu gak mau sama Rafa lagi? It's okay, keputusan ada di tangan kamu. Mau pulang ketemu Rafa atau tidak? Let's go. Wisnu, harusnya kamu istirahat. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Hana. Yang harus istirahat tuh kamu. Ya, Cek. Dugaan saya benar. Wisnu memang sosok pria pelindung yang tepat untuk Hana. Bunda, kenapa sih kita tinggal di sini? Rosi, suka nggak suka, kita harus tinggal di rumah ini. Makanya kamu harus bantuin Bunda untuk bersihin rumah ini ya. Oke? Ya? Bunda, kecewa lagi. Ya, oke. Oke. Aku anterin Rosi ke kamar dulu ya. Gak apa-apa ya. Ayo. Ya Allah, aku mohon kuatkan Hana menghadapi semua cobaan hidupnya ini ya Allah. Rahmatilah selalu Hana dengan Rahman dan Rahim-Mu. Ya Allah, kenapa kakiku ini terasa begitu berat menapak masuk rumah ini? Padahal dulu sebelum rumah ini menjadi milik Karin, aku selalu ingin kembali dan melenggang santai di dalamnya. Ini taruh di sebelah sini aja. Jangan. Karena ini yang kecil jadi harusnya. Ya, cepat yang lain. Karin sepertinya begitu serius merubah total rumah ini. Bahkan Karin sengaja mengganti semua perabotannya dengan yang lebih baru dan lebih mahal. Rumah ini sekarang memang kelihatan lebih bagus dari sebelumnya. Tapi kenapa buat aku justru merasa sudah kehilangan sesuatu di sini? Apa mungkin karena rumah ini tidak ada Hana dan Rosi lagi? Nyerah Bunda, nyerah. Sekarang kita serang. Ya Allah, apa sebenarnya rahasia kehendak-Mu? Kini Engkau beri aku kesempatan untuk kembali ke rumah ini, namun tanpa Hana dan Rosi. Ayo, masuk ke kamar sayang. Takut apa? Udah, nggak ada apa-apa lagi. Udah, ya? Udah, sekarang Rosi bobo aja ya. Bobo. Oke? Bunda, kamarnya juga bocor. Kok? Pindahin. Bocor? Iya, wis. Tunggu bentar ya. Ternyata bocor. Bunda, gimana? Udah tenang aja sayang, ini cuman air, nanti bisa dibenerin. Semuanya bisa. Oke, baskom. Wisnu, thank you. Aduh, sorry ya jadi ngerepotin kamu. Oke. Rosi, apa-apa ya nak? Ini bagian sini nggak basah, jadi Rosi bobo di sini ya. Nanti Bunda janji kalau udah nggak hujan, kita benerin ya semuanya ya. Rosi jangan diliatin terus, udah tidur sayang. Wisnu, sorry. Aku temenin Rosi tidur dulu sebentar. Besok aku cek, ya? Nggak usah repot-repot Wisnu.
gimana? Kamu suka sama renovasinya? Oke, tapi ini belum begitu kelar sih, Mas. Aku pengen nanti setelah selesai renovasi rumah kita segera pindah di sini, kita bikin acara syukuran sekalian akikah buat Rafa. Aku pengennya sih dulu bermimpi pengen bikin acara yang besar-besaran karena Rafa itu kan sekarang jadi anak pertama kita setelah Sabah udah tidak ada. Ya tapi Kamu nggak setuju ya? usah besar-besaran Karin ya. Kita bikin yang sederhana aja sesuai dengan budget kita dan kita nggak usah berlebihan. Ya, mendingan begitu aja. Oh nggak bisa Mas. Bagaimanapun Rafa itu anak pertama kita. Aku tidak bisa membiarkan hal yang sekecil-kecil buat Rafa. Tidak mau aku Mas. Kita harus bikin acara yang bagus. Dulu waktu kamu sama Mbak Hana, kamu tidak pernah seperti ini. Kamu royal sekali sama Mbak Hana, begitu juga dengan Rosi. Tapi sekarang pas sama aku dan Rafa, kamu kok jadi hitung-hitungan kayak gini sih Mas? Ada apa sama kamu Mas? Terserah. Aku nggak mau tahu Mas. Pokoknya aku akan bikin acara rumah kita dan akikah Rafa besar-besaran. Aku mau kita bikin acara selamatan rumah dan akikah buat Rafa di rumah ini. Bukan di gedung. Aku nggak minta yang mewah. Kamu ngerti itu aku nggak mau. Kamu kelihatan capek sekali. Aku nggak nyangka aja rumah ini bocor. Dan bocornya juga lumayan parah. Harusnya aku lebih teliti lagi. Aku nggak tahu kalau rumah ini bocornya bisa separah itu, Miss. Hana, kamu tuh lelah, Hana. Pasti lelah, karena segala sesuatunya kamu urus sendiri. Han, coba kamu pertimbangin saya. Ini saya maaf ngomong lah. Tempat ini nih kurang layak untuk kamu dan keluarga kamu, Hana. Wisnu, sudah terlambat. Kita sudah kontrak rumah ini, dan rumah ini sesuai dengan budget aku. Aku nggak mungkin pindah-pindah lagi, kasihan Rosi, kasihan Papa. Justru, semuanya. Hana, saya paham. Saya tahu kamu, saya ngerti kamu. Saya tahu prinsip hidup kamu, saya tahu sikap kamu, Hana. Dengerin saya bicara dulu, Hana. Hana, kamu tuh tidak tinggal sendiri, Hana. Kamu tinggal sama Rosi. Rosi masih kecil, Hana. Dia butuh pertumbuhan, Hana. Dia butuh tempat main, dia butuh tempat belajar. Dia butuh tempat yang sehat, yang bersih. Ya. Kamu juga tinggal, oke, sebentar. Kamu juga tinggal sama papa kamu. Papa kamu tuh sakit, Hana. Oke? Kamu tidak tinggal sendiri, kamu juga harus pikirkan orang lain, Hana. Carilah tempat yang layak. Saya akan membuat tempat ini menjadi tempat yang layak Wisnu. Saya yakin, intinya saya nggak berutang budi dengan siapapun. Terutama saya tidak ribut-ribut lagi sama Mas Bram dan Karin. Dan keputusan saya sudah bulat. Saya tetap akan tinggal di sini. Iya, saya akan beresin rumah ini pelan-pelan. Terkadang saya sulit mengerti. Kamu ini berprinsip atau terkadang tuh memang keras kepala. Tapi oke lah. Saya cuma saran. Kamu barusan kritik aku. Ya. Mungkin masukan. Aku terima masukan kamu. Tapi tetap aja keputusan aku bulat. Dan aku terima kasih karena kamu sudah membantu aku. Makasih, Anis. Kita minum teh? Hah? Saya yang bikin? Hati-hati, kecoanya masih banyak loh. Sebentar. Kemarin saya udah berusaha untuk bicara dan ketemu dengan Norman, Pak. Dan sesuai dengan tim medis yang pernah menjelaskan pada kami kalau memang penyakitnya itu nggak bisa disembuhkan. Dan sudah jelas, Pak, dengan melihat dan mempertimbangkan
kondisi Norman, abang saya, kalau memang dia itu tidak layak sebenarnya untuk menerima warisan karena sama sekali tidak mengerti soal uang dan ya mau digunakan apa warisan sebanyak itu, Pak? Takutnya dia ditipu sama orang. Iya benar, Pak. Apa tidak ada kemungkinan untuk Pak Fauzan memindahkan semua warisan Bang Norman kepada kita? Ya insya Allah kita tidak akan melantarkan Bang Norman. Saya minta maaf Ibu Vina dan juga Pak Helmi. Karena isi surat warisan yang dibuat oleh almarhum orang tua Pak Helmi itu sah secara hukum dan tidak bisa diganggu-gugat. Lagi pula kan ada yayasan dibentuk oleh Pak Fadli. Uang warisan tersebut bisa dikelola oleh yayasan itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa membantu. Ya sebenarnya juga nggak ada masalah buat saya juga nggak peduli. Kalau emang warisan itu dikasih buat abang saya Norman dan juga yayasan ya juga, ya kami berdua juga nggak peduli lah. Kami cuman ya mungkin prihatin aja. Tapi satu hal Pak, kalau memang kejadiannya seperti itu, saya mau bilang sama Bapak kalau memang saya tidak mau bertanggung jawab atas keadaan Norman, abang saya. Itu saja Pak. Ayo. Permisi Pak. Hel, gimana pun juga Bang Norman itu kakak kandung kamu. Kalau ada apa-apa sama Bang Norman, pastikan kamu juga menggantikan posisi dia sebagai hak waris. Coba kamu pikir-pikir omongan aku. Sekarang aku nggak tahu lah apa yang harus aku lakuin. Helmi, menurut aku, apa nggak sebaiknya kamu itu coba mengakrabkan diri kamu sama Bang Norman? Ya dengan begitu, dengan kamu mengenal lebih baik kakak kamu kan bisa pelan-pelan coba bicara sama dia dan meminta hak kamu sebagai pewaris juga, Hel. Ya sekarang kenapa aku harus lakuin itu semua? Buat apa? Ya, mungkin emang ada benernya juga omongan kamu. Ya mungkin emang jalan terbaiknya seperti itu. Ya aku juga gak mau terlalu berlama-lama lah aku terjebak dalam hubungan aku sama Bang Norman. Ya Allah, sebenarnya apa boleh aku bicara kayak tadi? Kenapa ya? Perutnya sakit lagi ya? Hah? Maaf ya, Ona kemarin kagak bisa bantu-bantu. Soalnya Bang Jali ngojek sampai pagi, akhirnya meriang dah. Tapi Bang Jali sehat-sehat aja? Ya udah mendingan sih Bu, tapi belum bisa ngojek. Enggak, saya juga nggak apa-apa kok. Ini cuman kram dikit. Mungkin gara-gara kemarin habis beres-beres rumah. Ya udah mendingan Ibu istirahat aja ya, biar enakan. Udah ntar sisanya biar Ona yang beresin, ya Bu ya. Bunda. Makasih ya Ona. Ya Bu, Bunda, kita jalan-jalan yuk. Mumpung Rosi masih liburan. Oh iya, Rosi lagi liburan ya? Non cakep. Jangan jalan-jalan dulu, kan Bunda lagi hemat energi, hemat biaya. Ya? Bunda, ayo jalan-jalan. Rosi, bener loh kata Bi Ona. Mendingan jalan-jalannya ke taman aja gimana? Iya emang bener tuh Non, kita main ke taman, seru pokoknya main apa aja, Bi Ona temenin, yuk. Gak mau ah, Rosi maunya ke mall. Non, mall jam segini belum buka. Mending kita enak main di taman, bisa main perosotan, main ayunan, main kejar-kejaran, main tak umpet. Gratis terus seru, yuk. Bener tuh kata Bi Ona udah mau ngajakin kamu main, seru banget itu. Dan belum lagi kalau kamu ke taman kamu bisa menghirup udara yang segar dan kamu juga bisa tambah sehat. Ya, kamu mau ya? Lagi pula
Kalau Bunda ngajakin kamu ke mall, nanti Bunda nggak bisa nabung. Gimana cara bayar sekolah Rosi? Belum lagi harus bayar buat dedeknya Rosi nih ke rumah sakit. Udah deh Bunda. Beneran? Seneng nggak? Mana senyumnya? Ikhlas nggak? Ya udah, kamu anak pintar, anak soleha. Ya udah. Bu, kita jalan dulu ya. Iya. Rosi, jangan nakal ya, dengerin Biona ya. Iya Bunda. Bunda Rosi main dulu ya sama Biona. Anak pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana, kamu di mana ya? Pak, di teras, Pak. Oh, kamu di sini rupanya. Bapak cariin. Kamu kenapa? Kok muka kamu pucat gitu? Enggak. Enggak apa-apa. Bener? Mungkin cuma masuk angin aja. Enggak apa-apa kok, Pak. Apa? Nggak perlu Papa bawa kamu ke dokter? Siapa tahu ada apa-apa dengan kandungan kamu? Enggak. Masuk angin aja, Pak. Kamu pasti? Iya, Papa jangan khawatir. Ya udah, Ana mau siap-siap dulu soalnya ada kerjaan yang harus aku beresin ya. Oke. Papa mau bisa nggak duduk di sini? Iya. Ya? Iya. Enak cuacanya, Pak. Oke. Tahan dulu ya, Pak. Ya, oke. Kamu yang kuat ya, Nak. Bunda bentar lagi ke rumah sakit untuk cek keadaan kamu. Ini sayangnya. Bunda? Bunda kamu nggak apa-apa? Kan ini aku lagi bikinin teh buat kamu. Mau teh nggak? Mas, enggak. Aku nggak mau teh. Kamu bisa kesini nggak? Oke, gimana? Masih ada kontraksi? Ya, ayo coba dihitung aja. Nafas. Oke. Hah? Berasa lagi? Ya. Mas. Berasa lagi? Mas, berasa lagi, Mas. Kita mungkin salah hitung. Kita coba lagi ya. Kita. Hah? Mas. Sekarang berasa? Cepetan, kita harus ke rumah sakit. Sekarang. Oke. Mas. Nafas dulu. Nafas. Cari kunci. Ya Allah, sekarang aku sudah tidak memiliki sosok imam, pendamping hidup untuk melindungi diri ini. Tapi ini bukan jadi alasan. Insya Allah, selama Allah melindungi aku dan bayiku, aku yakin bayi dalam kandunganku ini kelak akan lahir dengan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh, jam berangkat kerja begini, macet lagi. Ibu masih kuat kan? Ya, insya Allah saya masih kuat kok, Pak. Nggak apa-apa. Memang harus sabar. Insya Allah, Allah akan memudahkan jalan untuk hamba-hambanya yang sabar. Ya Allah, mudahkanlah jalanku menuju rumah sakit ya Allah. Hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Dan hanya kepadamulah aku mengharapkan belas kasih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat lampu hijau terus ya Bu. Mudah-mudahan kita cepat sampai ya Bu ya, sampai rumah sakit. Ya, insya Allah Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Memang keajaiban doa itu sangatlah besar dan mulia. Aku yakin semua ini karena Allah mendengarkan doaku. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menolongku dan meyakinkanku kalau aku pasti kuat menghadapi semua cobaan ini. Maaf Mas, aku gak mau kamu tahu kondisi aku sekarang ini. Kok Hana gak jawab teleponnya? Mas Bram, Ya, kamu mau berangkat kantor? iya aku mau berangkat sekarang. Iya, sebelum kamu berangkat aku minta tolong kamu tolong jemurin Rafa ya. Karena aku mau kamu sebagai ayahnya ikut perkembangan anaknya. Ya aku mau Karin, tapi jangan sekarang. Aku kan udah mau berangkat ke kantor. Lain kali bilang duluan biar aku bisa bawa Rafa jemur sebelum aku berangkat ke kantor. Ini nanti aku telat loh nanti ke kantor. Sedih ya Rafa ya. Papanya nggak peduli sama Rafa. Papanya sibuk kerjaan. Mau ya sama papa ya? Yuk, ayo sama papa. Pokoknya sekarang kamu keluar, aku nggak mau tahu. Ya, kamu harus jemur Rafa karena aku harus ngomong sama Kak Sofi masalah akikahnya Rafa dan pindahan kita. Iya. Oh ya udah, kita jemput dulu ya sayang ya. Akhirnya rumah tangga aku mulai tenang dengan adanya Rafa Ataya Bramantio. Gak sia-sia aku waktu itu sampai koma demi melahirkan Rafa. Kak Sofi, Kak gimana? Ini anggarannya gede banget. Buat apa aja sih? Cateringnya, terus bingkisan buat tamu. Terus kamu pesan kambing yang premium juga. Dan kamu tahu sendiri kalau bayi laki-laki itu mesti 2 kambingnya. Iya, dan untuk kambing premium, kamu mau pesen 2. Itu mahal banget Karin. Gak mahal kok, aku lakuin ini semua buat Rafa. Gak mahal, ya ini kan demi kebaikan Rafa. Aku mau yang terbaik buat Rafa. Iya, kakak tahu itu. Tapi penghasilannya Bram kan belum cukup. Kamu harus hemat. Itu dia yang jadi masalahnya kak. Pinjam punya kakak dulu ya. Tapi kalau Mas Bram begitu punya uangnya langsung diganti ke kakak. Kakak kan baik, ya? Iya dong kak. Iya sih, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Cuman kenapa kamu mesti paksain sih? Ini demi kebaikannya Rafa. Anak aku satu-satunya kak. Masa kakak mau membantu anaknya Mbak Hana tapi anak aku sendiri nggak mau dibantu sih kak? Kakak baik deh, tolong dibantu ya kak. Makasih. Makin lama aku makin gak ngerti pola berpikirnya Karin. Kenapa sih dia sampai begini banget? Rafa, ya udah sekarang kamu jemur ya. Tapi nggak boleh kebanyakan ya. Kayaknya kamu udah cukup ya jemurnya ya. Hah? Udah cukup ya sayang? Mau dijemur, dibuka dikit ya. Bram, kamu tuh gimana sih? Sebagai seorang suami kamu gak bisa bilangin Karin apa? Ini tuh udah over budget, udah kelewatan. Mahal loh biayanya.
Aku lama-lama capek deh ngomongin Karin. Sampai kapan sih tuh anak bisa nurut? Ya Allah. Kamu aja capek ngomong sama dia. Hah? Apalagi aku. Sofi, dia itu tidak pernah mau dengerin omongan aku. Sama sekali. Dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi kamu... Entah gimana lah, kamu urus sendirilah si Karin itu. Sofi, aku harus berangkat ke kantor sekarang. Nih, kamu bisa nggak jagain Rafa sebentar? Ya? Iya. Sebentar aja dijemurnya. Ya, 5 menit lagi udah cukup kok. Oke? Oke. Ya, bang aja. Oke. Ya udah. Makasih ya Sofi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berasa kayak punya 3 bayi ya. Bram, Karin, Rafa. Ini hasil USG-nya Ibu Hana. Alhamdulillah, bayi dalam kandungan Ibu Hana baik-baik saja. Ibu Hana hanya mengalami kram karena kecapean. Jadi tidak perlu ada hal yang perlu dikhawatirkan. Sekarang Ibu Hana hanya tinggal menjaga kesehatan dan ingat satu hal Ibu Hana. Ibu Hana tidak boleh terlalu kecapean lagi ya, harus banyak istirahat. Ya Ibu Hana? Iya dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayi aku ternyata perempuan. Ya Allah. Lindungilah bayi perempuan dalam kandunganku ini, agar ia bisa terus tumbuh sehat sampai ia terlahir nanti. Oh iya Ibu Hana, suami Ibu mana? Kok nggak nganter Ibu periksa kandungan? Memangnya suami Ibu tidak dapat izin dari kantor? Suami Ibu nggak ingin lihat bayinya emang? Saya sudah bercerai dengan suami saya dok. Maaf Bu, saya tidak tahu apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dokter. Sebenarnya perceraian bukanlah hal yang paling menyakitkan dalam hidupku. Apalagi Mas Bram sudah menyalahi kaidah agama Islam. Justru yang paling menyakitkan bagiku adalah saat aku melihat pandangan kasihan orang lain saat mereka mengetahui status aku sekarang ini. Padahal tidak ada seorang pun yang ingin atau senang dikasihani. Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.